Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan opini saya untuk Persik Kediri. Ini sesuai dari target di awal musim ya, yang saya sudah berikan untuk Persik Kediri. Kalau di musim ini sebetulnya Persik Kediri persentasenya ya untuk masuk di 4 besar itu sangat terbuka lebar. Saya sudah pernah bilang faktor apa yang membuat saya yakin Persik Kediri harusnya bisa masuk di 4 besar, yaitu dari masalah komposisi pemain dulu. Ya, salah satu tim di Liga 1 di musim ini yang memang, nggak terlalu banyak melakukan perombakan pemain lama, yaitu termasuk Persik Kediri, ya. Jadi masih banyak pemain yang dipertahankan dari zamannya Javier Roca, Rivaldo Alves, ya, sampai sekarang ditangani Rospide. Hampir pemain Persik Kediri nggak terlalu banyak bongkar gitu. Nah, tapi apa yang menurut saya belum puas sejauh ini permainan Persik Kediri bersama Rospide, yaitu jelas di skema permainan. Sesuai dari judul yang saya berikan, sebetulnya pengaruh dari Rospide terhadap permainan Persik Kediri sejauh ini, ya kalau saya bilang nggak terlalu banyak mempengaruhi. Kenapa? Memang betul ya, kalau pelatih ini yang paling berpengaruh untuk sebuah tim. Tapi sebetulnya untuk Persik Kediri, ini sudah memiliki modal dulu sebelum adanya pelatih. Jadi sebelum adanya Rospide ya, kita sedikit mundur dulu flashback. Persik Kediri sebetulnya dari masalah komposisi pemain, kekuatan pemain, chemistry pemain, lalu ya seperti Flavio di depan, Anderson di belakang, lalu sebelum ada Zevalente masih ada Renan Silva, ya belum ada Bayu Otto, Fitra Ridwan. Jadi memang komposisi pemain Persik Kediri ini sudah kuat dulu. Nah, yang saya harapkan sebetulnya ketika Rospide datang, itu bisa membenahi skema permainan agar Persik Kediri bisa tampil lebih konsisten. Nah, tapi kalau kita lihat sejauh ini, memang Persik Kediri saat ini sudah masuk di 5 besar ya, atau sudah berada di segmen papan atas daripada di musim lalu ya sempat kesulitan di segmen papan bawah, tapi akhirnya bisa memperoleh 9 kemenangan beruntun. Memang kalau boleh dibilang itu sudah ada bukti kematangan dari skuad Persik di zamannya Rivaldo Alves. Jadi ketika masuk di musim ini bersama Rospide, ya saya bilang sudah benar-benar matang gitu loh komposisi pemain Persik. Jadi kalau pelatih ini masuk ke menangani Persik Kediri, ya sebetulnya Persik Kediri ini sudah kuat. Jadi faktor pelatih datang yang saya harapkan skema permainan Persik Kediri ini bisa berubah. Ya, kalian pasti ingat zamannya Budi Sudarsono, lalu Ronald Fagundes, lalu Danilo Fernando, ya, lalu mungkin zamannya Yongki ya, Yongki Ariwibowo. Itu kalian bisa lihat lah ketika Persik Kediri bermain di AFC, itu permainannya sangat luar biasa skemanya. Nah, itulah yang saya ingin lihat di musim ini untuk Persik Kediri. Tapi kenapa sejauh ini saya selalu mengkritik Rospide? Karena sebetulnya skema permainan Persik Kediri itu hanya mengandalkan ke chemistry tim. Memang kalau dilihat Persik Kediri sekalinya menang cukup banyak, sekalinya imbang ya mungkin skornya nggak terlalu berlebihan. Tapi jumlah kemasukan juga seringkali nggak konsisten. Itu membuktikan kalau sebetulnya Persik Kediri masih mengandalkan ke chemistry pemain. Kalau misalkan memang Persik Kediri memiliki pelatih yang bagus, ya seperti mungkin Javier Roca lah. Minimal Javier Roca ini ada pola permainan Persik Kediri yang sudah terlihat loh. Kalau permainan memang lebih ke bola possession. Kalau kalian lihat zamannya Rivaldo Alves, zamannya Rospide, ya memang permainan Persik Kediri sebetulnya nggak terlihat skemanya ini konsisten. Jadi dari dua pelatih ya yang sampai saat ini mungkin masih ditangani Rospide, ya skema Persik Kediri ini belum konsisten 100%. Nah, makanya itu kenapa saya berharap Persik Kediri bisa masuk ke 4 besar sesuai target saya. Karena Rospide nggak memiliki masalah terlalu dalam dengan melihat komposisi pemain Persik yang sudah matang dari sisi chemistry. Belum kualitas pemain-pemainnya juga merata semua. Kalian bisa bandingkan dengan tim-tim lain lah. Kalian bisa lihat tim-tim lain masih ada masalah di pemain bintangnya ada yang keluar, belum dari manajemennya ada masalah gaji pemain jadi nggak bisa perform pemainnya. Ya kalian bisa lihat lah, kalian bisa bandingkan dengan tim-tim lain gitu loh. Nah kalian bisa lihat sendiri dari Persik Kediri. Jadi Persik Kediri sebetulnya ini ya aman gitu loh, sempurna. Tinggal yaitu di masalah pelatih. Ini yang saya bilang kalau Persik Kediri nggak bisa masuk di 4 besar, ya wajib dievaluasi kalau menurut saya dari Rospide.
Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari kalian. Ya, Crossbide ini sudah bagus loh Bang, bisa mengangkat Persik Kediri masuk di 6 besar atau membawa Persik Kediri ke segmen papan atas. Nah, kalian juga bandingkan juga atau lihat juga dengan tim-tim lainnya. Ya, kita ambil contoh Persija Jakarta yang musim lalu perform, PSM Makassar yang musim lalu perform, atau mungkin Persebaya Surabaya yang musim lalu perform. Nah, kalian bisa lihat sekarang tim-tim lain juga sekarang lagi nggak konsisten. Jadi Persik Kediri walaupun masuk di segmen papan atas, itu bukan sepenuhnya karena permainan Persik Kediri yang konsisten, tapi juga ada faktor dari tim-tim lain yang nggak konsisten. Jadi kalau kalian lihat poinnya Persik Kediri dengan tim-tim bawahnya atau mungkin atasnya, itu nggak berbeda jauh semua. Ini menandakan kalau memang Persik Kediri ini sudah kuat dari komposisi pemain. Kalau pelatihnya menurut saya memiliki skema yang bagus, bisa merubah permainan Persik Kediri lebih enak ditonton, saya kira Persik Kediri nggak terlalu harus mengandalkan tim-tim lain. Maksudnya tim-tim lain kalah, menang, itu nggak urusan. Persik Kediri hanya fokus ke performnya sendiri. Itu kalau memiliki pelatih yang bisa membentuk skema permainan Persik Kediri. Inilah sebetulnya yang membuat saya berapa kali selalu mengkritik Crossbide, bukan berbicara dari Persik Kediri menang besar kemarin, lalu Persik Kediri sekarang masuk di segmen papan atas, tapi dari skema permainan ini masih mengandalkan ke chemistry pemain. Ya, karena pola permainan Persik Kediri sejauh ini masih belum konsisten. Mungkin datangnya Valente jelas, saya sudah pernah bilang, kalau ada Valente, permainan Persik Kediri pasti akan lebih ke bola possession. Karena ini sudah naturalnya Valente. Tapi nggak ada perkembangan lainnya gitu loh. Seperti nggak ada campur tangan pelatih untuk membuat skema Persik Kediri ini lebih enak lah untuk ditonton gitu. Inilah yang menjadi salah satu mungkin landasan saya yang membuat ya Persik Kediri harus masuk di 4 besar. Kalau sampai target saya nggak memenuhi Persik Kediri masuk di 4 besar, ya saya kira dari segi pelatih harus mendapatkan evaluasi. Karena Persik Kediri kalau dibandingkan dari tim-tim lain, ini sangat besar harapannya bisa masuk di 4 besar atau mungkin bisa menjadi juara. Ya, Persik Kediri sama dengan Borneo FC, sama dengan mungkin Bali United. Ya, sisanya mungkin seperti Persib nih, lagi ada masalah ya, pemain seperti DTS, kabarnya lagi nggak sinkron dengan manajemen, lalu PSIS Semarang protes di tengah-tengah kompetisi harus out. Madura United juga di masalah target man masih belum terlalu tajam. Jadi sebetulnya Persik Kediri ini sudah sama kualitasnya seperti Borneo FC atau mungkin Bali United. Ya, tapi ya kalau dari segi pelatih memang saya bilang Bali United masih sama dengan Persik Kediri ini di segi pelatihnya kurang oke lah kalau kata lainnya gitu loh. Ya, jadi mungkin ini opini saya yang bisa saya berikan untuk Persik Kediri. Saya bilang seperti ini karena saya ingin ya Persik Kediri bisa menunjukkan skema permainan yang enak ditonton. Ya, kalau masalah juara masuk di 4 besar, saya yakin itu akan mengikuti. Ya, asalkan permainan Persik Kediri polanya ini bisa terlihat gitu. Nah, ini campur tangan dari pelatih yang selama ini saya belum melihat Crossbide ini ya seperti memiliki pola permainan yang jelas untuk permainan Persik. Masih mengandalkan ke ya komposisi pemainnya aja gitu ya. Jadi mungkin ini video yang saya bisa berikan kepada kalian. Kita terus kawal Persik Kediri, semoga bisa masuk di 4 besar. Dan pesan saya juga kalau misalkan Persik Kediri nggak masuk di 4 besar, ya Crossbide wajib dievaluasi. Ya, jadi ini aja, terima kasih, semoga bermanfaat. See you.